Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Stuti dengan NPM 2211 86206212. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Elvima Nopriani MPD. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengertian K13 dan kurikulum merdeka. Pengertian K13 yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. K13 ini juga mengedepankan pembelajaran aktif dan kreatif serta penilaian yang berorientasi pada hasil belajar. Untuk pengertian kurikulum merdeka yaitu pendekatan baru yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu karakteristik K13 dan kurikulum merdeka. Untuk karakteristik K13 yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu nomor 5, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik kurikulum mereka yaitu ada beberapa. Yang pertama, berfokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau bisa disebut dengan proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran berfase dan jam pembelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi suatu pendidikan. Yang keempat, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum mereka. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana teknik dalam belajar. Itu ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik berbasis kooperatif atau berbasis kelompok. Yang kedua, teknik penggunaan media visual atau gambar atau video. Yang ketiga, metode diskusi. Keempat, teknik umpan balik. Yang kelima, teknik cerita. Pertanyaan yang keempat yaitu bedakan RPP 13 dan modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama, bedanya RPP hanya berisi rancangan pembelajaran di kelas, sedangkan modul hanya berisi rancangan pembelajaran di kelas lengkap dengan materi pendukung, sumber belajar tambahan, dan pemanfaatan media sosial. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang nomor 5 yaitu menamai kelas di K13 dan kurikulum merdeka. Untuk menamai di kelas K13 itu mengacu pada pengelompokan siswa berdasarkan tingkat pendidikan seperti kelas 2 untuk SD. Penamaan ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, akademik dan non-akademik. Untuk kurikulum merdekanya mengacu pada pengelompok siswa yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Kurikulum merdeka ini juga memberikan kebebasan bagi pihak sekolah untuk menentukan mana kelas sesuai dengan karakteristik siswa. Baiklah, itulah jawaban dari 5 pertanyaan. Baik kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.